kalau ayah ingin dihargai, dihormati, jangan bikin takut. Bukan dengan ketakutan gitu. Wibawa itu tidak dibangun dengan rasa takut, tapi dengan kedekatan. Seperti sosok Adipati Aryo Sosroningrat tadi gitu. Tanya kepada salah seorang pejabat gitu, maka mereka memperlakukan pribumi seperti itu. Kepada Nyonya Abendanon, beliau mengatakan, ingin benar saya menggunakan gelar tertinggi, ialah hamba Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pemirsa PKS TV, juga podcast PKS, kita bertemu lagi di acara atau siaran kali ini yang akan kita bahas bersama tentang ibu kita Kartini. Bagaimana beliau memberikan inspirasi bagi perempuan-perempuan Indonesia untuk bisa menjadi perempuan yang tangguh, yang memiliki kepribadian yang sesuai dengan ketimuran kita, gitu ya. Dan kita akan membahas itu nanti bersama dengan Oma kita, Oma Sri Rahayu Purwitaningsih, gitu ya. Saya izin dulu membacakan CV-nya beliau. Izin ya, Oma. Monggo, silakan. Jadi beliau bernama lengkap Sri Rahayu Purwitaningsih, BSc, tempat dan tanggal lahir di Jember, 18 Februari 1968. Lalu bertempat tinggal di perumahan Pondok Mandala 2, Blok N nomor 1, Depok. Beliau adalah istri dari Atuk Tifatul Sembiring. Kenapa dipanggil Oma dan Atuk? Karena beliau berdua sudah memiliki cucu 5 orang. Anak 6, menantunya 4. Jadi masih ada 2 nih. Kalau pemirsa PKS TV mau besanan atau menjadi menantunya Oma Yayu, dipersilahkan. Hubungi saya nanti ya. Kalau dari pengalaman amanah beliau, ya beliau adalah pernah menjadi anggota DPRD Kota Depok tahun 2009 sampai 2014. Lalu menjadi anggota Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu atau SIKIP itu di tahun 2009 sampai 2014. Jadi SIKIP ini adalah perkumpulan istri-istri menteri yang saat itu dipimpin oleh Ibu Ani Yudhoyono. Dan beliau dipercaya mengurus tentang kehumasan ya Oma ya. Lalu juga menjadi penasehat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Komunikasi dan Informatika di tahun yang sama, yaitu tahun 2009 dan 2014. Juga menjadi pendiri kreatif Indonesian Family Foundation pada tahun 2009, lalu menjadi ketua Departemen Kajian di bidang perempuan dan ketahanan keluarga DPP PKS di tahun 2015 sampai 2020, dan itu saya juga menjadi anggotanya. Ya Oma ya? Yeah. Lalu menjadi penasehat Perak. Perak ini adalah semacam institut ya, Family Research Institute dari tahun 2016 sampai 2019 yang fokus pada kebijakan keluarga di Indonesia. Lalu menjadi anggota ya atau member of High Advisory Board of International Family Institute, the Union of NGOs of Islamic World tahun 2010 sampai sekarang. Belibet tadi saya ngomongnya enggak ya, teman-teman ya. Lalu menjadi anggota MPP PKS ya, Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, menjadi anggota Komisi Ketahanan Keluarga tahun 2020 sampai 2025, juga menjadi anggota Himpunan Penggiat Pembangunan Keluarga Indonesia atau GIGA dari tahun 2013 sampai sekarang. Yang ini masih diketuai sama Prof. Ais ya, Oma ya. Lalu beliau juga menjadi pendiri Koalisi Nasional untuk Pembangunan Keluarga Indonesia, disingkat KNPKI tahun 2020. Dan beliau ini pernah atau menjadi penulis dari 9 buku yang bertema tentang perempuan dan keluarga. Nah,
Dari penulisan buku tersebut, beliau pernah mendapatkan bestseller family book di ajang Indonesia Islamic Book Fair tahun 2003 dengan judul buku Ketika Aku Mencintaimu, Senandung Hati Seorang Istri. Panjang juga ya untuk membacakan ininya juga sudah berdurasi ya. Dan buku yang terakhir beliau tulis adalah berjudul Kartini dan Muslimah dalam Rahim Sejarah. Nah ini nanti juga akan kita bahas Oma ya, isi buku tersebut ya. Jadi Oma, kita ini akan bicara tentang Kartini. Iya. Selama ini saya dari sekolah, dari TK, SD sampai gede tuh ya, melihat fenomena ketika perayaan Kartini itu selalu identik dengan kebaya ya. Nah ini kan sebenarnya hal yang menarik ya Oma ya. Kenapa ya kebaya gitu malah jadi identik gitu. Dan sedikit-sedikit juga pernah baca tentang surat-surat Kartini. Pasti nih ada yang menarik nih Oma bisa kita kulik di kesempatan kali ini ya. Antara kebaya lalu dengan sikap-sikap Kartini gitu ya. Untuk kita bisa ambil hikmahnya pada saat ini. Mangga Oma mau cerita dari mana? Ya terima kasih Bu Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa PKS TV yang saya hormati, yang dimuliakan Allah dan juga podcast PKS. Jadi kebaya itu kan merupakan busana nasional ya. Yang kita sama-sama sudah pahami, sudah kita kenal dengan berbagai modelnya ya. Nah ini adalah sebuah identitas kebanggaan kita sebagai perempuan Indonesia ya dengan kebaya ini. Dan mengapa kira-kira dihubungkan dengan Ibu kita Kartini? Karena identitas ini tadi adalah salah satu wujud jati diri perempuan Indonesia gitu. Nah, kita tahu bahwa sebetulnya inti dari perjuangan Ibu kita Kartini itu adalah tentang jati diri ini. Nah, lebih luas lagi bahkan insya Allah ya yang diperjuangkan oleh beliau. Karena jati diri itu kan tidak hanya mencakup aspek fisik ya, tapi juga aspek-aspek lainnya gitu yang non fisik gitu. Nah ini yang sangat-sangat menarik ya dan perlu untuk terus kita sebarluaskan setiap saat. Semoga nanti bergenerasi kita anak bangsa ini tidak pernah lupa dengan perjuangan Ibu kita Kartini untuk menegakkan jati diri perempuan Indonesia ini. Kurang lebih begitu mungkin Bu Angga. Jadi memang kebaya itu tidak ada salahnya juga identik dengan perayaan Kartini ya Oma ya, karena memang itulah relate banget lah kayak kata anak sangat malah kalau perlu kita juga pakai kebaya kali ya. Betul, kayak emak-emak kita zaman dulu ya. Betul, itu sangat perlu untuk dilestarikan ya dan dihidupkan gitu. Dikreasikan seiring perkembangan zaman gitu. Jadi kalau pun misalnya bukan tidak hanya tanggal 21 April kita mau pakai kebaya, pakai aja ya Oma ya. Bagus di hari-hari besar gitu kan, hari besar nasional. Karena gini juga ya, saya tambahin sedikit. Kalau kita bayangkan saat itu Ibu kita Kartini ini kan hidup di masa bangsa kita lagi dijajah tuh. Maka perjuangan untuk membangun jati diri ini menjadi sangat penting ya. Itu satu momentum yang krusial gitu loh. Karena sebagai bangsa yang terjajah itu kan kayak yang gimana ya? Saat itu kita benar-benar inferior gitu. Betul. Kita jajah ya kita merasa nggak berdaya ya kan. Kita juga jauh tertinggal segala sesuatunya dari mereka yang menjajah kita gitu. Dan bahkan lebih parah lagi tadi gitu, kita ini loss of identity gitu, nggak ngerti kita ini siapa gitu, cuman bangsa yang dijajah doang gitu. Nah jadi perjuangan ibu kita Kartini itu sekrusial itu, sepenting itu. Insyaallah. Keren lah. Jadi mari kita lestarikan kebaya juga ya. Lalu yang kedua, Oma, tadi kan Oma sempat singgung bahwa memang saat itu ketika Kartini hidup itu dalam masa penjajahan ya oleh Belanda gitu. Apakah separah itu ya Oma? Artinya kondisi kita saat itu
dijajah gitu. Karena memang bisa dibilang mungkin generasi muda sekarang ini perlu tahu juga tuh situasi saya tuh kayak gimana sih gitu kita Kartini hidup gitu. Karena ya malum ya kita ini Gen X ya katanya Oma ya, yang belajar sejarah sudah lama gitu. Dan anak-anak kita tuh sama nggak sih pelajaran sejarah tentang itu yang kita dapat dulu dengan sekarang? Mungkin Oma bisa kasih pencerahan. Oke, jadi kita mungkin flashback ke belakang ya. Jadi di saat ibu kita Kartini lahir, beliau itu kan lahirnya 21 April 1879 ya. Itu memang bangsa kita itu boleh dibilang berada di titik nadir lah gitu Bu Angga ya. Jadi itu terjadi karena apa? Kita runut lagi agak ke belakang. Setelah perlawanan yang hebat dari bangsa kita di perang Aceh dan perang Diponegoro, ya kita tahu itu sekitar 1830 lah ya berakhirnya itu. Walaupun kita tahu Pangeran Diponegoro itu juga perjuangannya itu berakhir dalam tanda kutip berakhir gitu karena beliau kan ditipu secara curang gitu, bukan berarti beliau kalah di medan pertempuran kayak gitu ya. Nah itu pemerintah kolonial ketika itu menghitung biaya perang mereka itu besar sekali sampai 25 juta gulden. Jadi istilahnya mereka tuh kapok gitu. Dengan biaya perang yang seperti itu fisik, dan mereka harus kemudian kan bayar utang tuh kan hutang untuk membiayai perang itu gitu. Nah karena itu mereka kemudian menerapkan tanam paksa. Kita tahu tanam paksa. Nah kultur stelsel ya Oma ya, tanam paksa ini kan apakah petani dipaksa untuk menanam tanaman tertentu, kalau di Jawa waktu itu yang ditanam itu kopi dan tebu gitu ya, atau petani itu disuruh menggarap lahan yang jauh dari sawah mereka gitu loh. Gitu. Nah, ini membuat keadaan masyarakat itu sangat memprihatinkan sampai terjadi bencana kelaparan itu. Itu terjadi di Cirebon misalnya, di Demak, di Gerobokan gitu. Nah, contohnya misalnya ya di Demak gitu ya, itu tuh jumlah penduduknya itu berkurang drastis itu ya. Mohon maaf saya lihat catatan ya, ini kan namanya nenek-nenek kadang-kadang lupa nih angka. Jadi jumlah penduduk Demak itu sebelum bencana kelaparan itu ada sekitar 300 ribuan orang. Setelah bencana kelaparan karena ada tanam paksa itu mereka tinggal 120 orang saja. Jadi sekian ratus ribu menjadi 120 orang saja. Separuhnya di Gerobokan itu dari 98 ribu orang itu tinggal 9.000 orang saja. Nah ini penderitaan ya yang dialami oleh para pendahulu kita gitu. Jadi produksi padi itu merosot kan ya. Ya karena yang ditanam itu bolehnya kalau nggak padi kopi atau tebu. Kenapa kopi atau tebu? Karena dua komoditi ini yang paling laris waktu itu. Sampai pernah ada yang menghitung ya, ada di bukunya Tina Ketinwell itu keuntungan yang diperoleh oleh Belanda saat tanam paksa itu gitu ya. Mohon maaf ya, saya sebut nih Belanda ketika itu kan ya sampai 832 juta gulden. Jadi utangnya 25 juta, dapatnya 832 juta, menang banyak ya. Nah itu yang digunakan untuk membangun dam dan sebagainya tapi bangsa kita kemudian kan menjadi sangat melarat. Ya. Terus kondisi bangsa kita juga saat itu betul-betul dimiskinkan ya, mohon maaf bahasanya mungkin seperti itu. Karena apa? Pajak yang sangat tinggi gitu ya, pajak yang sangat tinggi dikenakan kepada rakyat gitu. Kalau mereka panen dipajakin gitu. Mereka menyembelih ternak dipajakin lagi gitu. Sampai ini dimention oleh Ibu kita Kartini di surat beliau itu, salah satu suratnya tukang sate gitu. Menyembelih kambing kan itu kena pajak itu. Nah, jadi keuntungan tukang sate ini semakin sedikit sehingga hanya cukup untuk hidup mereka sehari-hari doang, buat makan doang gitu. Terus bahkan menjadi tukang rumput itu juga kena pajak juga gitu.
kalau bahasa orang Jawa kan ngarit ya. Ngarit nyari rumput gitu, rumputnya dijual, bayangin berapa sih keuntungannya, itu masih dipajakin juga. Jadi memang dimiskinkan rakyat kita. Nah, ketika suatu saat tanam paksa itu dihapuskan, dikritik itu kan dengan politik etis dan sebagainya. Kemudian kan Belanda menjual ya, pemerintah kolonial itu menjual tanah-tanah, padahal itu tanah rakyat gitu kepada pihak swasta. Jadi ada misalnya rakyat itu yang tinggal di situ sudah bertahun-tahun, sekarang menjadi harus membayar sewa kepada yang punya tanah itu, padahal itu hak mereka. Betul. Nah seperti itu contoh kemiskinan yang dialami rakyat kita ya. Nah di samping itu juga mereka ini kan tidak punya akses pendidikan, tidak punya akses pendidikan, apalagi akses terhadap layanan kesehatan dan sebagainya. Itu sama sekali nggak ada. Nah disinilah kemudian Raden Ajeng Kartini itu mengcapture itu semua, memotret penderitaan rakyat itu. Nah, alhamdulillah gitu, Ibu kita Kartini punya seorang sosok ayah yang sangat hebat. Beliau ini ya Adipati Sosro Aryo Sosroningrat ini, Adipati Jepara itu adalah seorang sosok pembaharu sebetulnya. Beliau ini seorang kepala daerah ya yang sangat care dengan masyarakatnya gitu. Nah dari situlah Ibu Kartini melihat bagaimana tanggung jawab ayahnya ya, mengurus warganya. Betul, menolong gitu ya warganya yang perlu ditolong dan sebagainya. Jadi ayahnya itulah yang kemudian menjadi teladan bagi seorang Kartini ketika itu. Jadi disinilah mulai Kartini itu makin dekat kali ya, Om. Kalau saya membayangkan ketika beliau melihat kondisi masyarakatnya dalam kesusahan gitu ya, lalu beliau membawa itu ke ayahnya sebagai kepala daerah gitu. Saya membayangkan dialog antara mereka berdua itu mungkin dialog yang sangat produktif dan dialog yang sangat membangun ya, terutama untuk membentuk pola pikir Kartini ya gitu. Begitu nggak Oma? Betul sekali. Jadi kalau bisa disebut ya gitu, Kartini itu sangat terinspirasi oleh ayahnya gitu. Dan ayahnya ini menganggap Kartini itu juga sebagai anak yang memiliki potensi yang luar biasa gitu. Beliau tuh tidak membedakan ya Adipati Aryo Sosroningrat ini apakah antara anak laki-laki atau anak perempuan. Beliau ingin anak-anaknya ini semua maju gitu. Hal yang tidak lazim ketika itu ya gitu. Jadi semua anak-anaknya itu diajari membaca menulis semuanya gitu. Nah ketika sampai waktu Ibu Kartini ini harus masuk Pingitan, karena saat itu masih berlaku seperti itu ya, yang kita tahu bahwa itu adalah karena tradisi yang dibuat ya gitu. Ayahnya itu selalu membelikan buku gitu, buku-buku berbahasa Belanda ya, kemudian majalah-majalah, koran dan sebagainya, sehingga Ibu kita Kartini itu selalu well informed gitu dengan perkembangan-perkembangan zaman yang ada bahkan di luar negeri gitu. Nggak cuma yang ada di sekitarnya saja. Dan ayahnya seperti Bu Angga bilang tadi sering mengajak diskusi gitu anak-anaknya termasuk Ibu kita kali ini tentang yang terjadi di lapangan ya kan. Beliau sebagai kepala daerah gitu mengajak anak-anaknya untuk mendiskusikan situasi-situasi itu, mendengarkan ide-ide mereka. Ini yang sangat penting ya. Ayah ini mau mendengar gitu. Bahkan ide-ide dari anak-anak perempuan, hal yang sangat tidak lazim ketika itu. Gitu ya. Iya. Dan bahkan ayahnya ini sabar telaten mendengar cita-cita anak-anaknya, bahkan anak-anak perempuannya gitu. Bahkan kemudian mengusahakan supaya cita-cita mereka ini bisa terwujud. Seperti misalnya adik Ibu Kartini yang bernama Rukmini itu ingin jadi bidan, itu diusahakan oleh beliau. Beliau menyurati pemerintah kolonial gitu ya supaya Rukmini bisa sekolah bidan, tapi ternyata kan dilarang.
Kemudian Ibu Kartini ya, itu cita-cita besar beliau kan ingin menjadi seorang guru gitu, bahkan pengen sekolah sampai ke Belanda gitu. Beliau surati juga pemerintah kolonial gitu, tapi kemudian dilarang, kandas lagi. Ingin sekolah kedokteran gitu ya, karena kedokteran ketika itu ada di surat Ibu Kartini ya, biayanya kan sangat murah gitu. Itu juga akhirnya dilarang juga. Jadi ayahnya itu berupaya gitu. Anak-anaknya ini semuanya itu well educated dan memiliki keahlian gitu, memiliki satu profesi, karena profesi ini yang diharapkan nanti bisa menyejahterakan masyarakatnya ya, luar biasa gitu. Beliau sangat sangat akomodatif ya dengan cita-cita anak-anaknya, dan juga beliau ini dekat dalam arti yang sesungguhnya dengan anak-anaknya, apalagi dengan Ibu Kartini, spesial gitu. Ketika misalnya Ibu Kartini sedih ya, mungkin karena cita-citanya tidak bisa terlaksana dan sebagainya, atau sedih karena hal-hal yang lain gitu, ayahnya ini mendekati Kartini ya, kemudian merangkul gitu ya, mengelus-elus kepalanya, seorang ayah. Saat itu tuh hal yang lazim nggak Oma? Sangat seorang tidak lazim. Ayah, kalau yang saya tahu kan Bapak Jawa tuh kan sesuatu yang gimana gitu. Dilihat jauh aja gitu ya. Iya. Dilihat jauh. Nah ini enggak. Ada sentuhan ya? Iya betul. Disentuh langsung, kasih sayang itu diekspresikan langsung dan sebagainya. Nah inilah yang membentuk Kartini gitu. Luar biasa ya Kartini dan adik-adiknya yang perempuan, sehingga mereka ini kemudian menjadi sosok-sosok yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi gitu, berani beda bersuara, tapi beda dalam arti yang baik ya, positif ya, dengan cita-cita yang tinggi dan sebagainya, karena ayahnya. Nah ini bangga ya, mohon maaf ini ya. Ya ini saya membayangkan gitu ya, kalau di zaman dulu aja nih ya, zaman penjajahan gitu loh ya, itu ada sosok ayah yang seperti ini gitu. Apalagi kalau zaman sekarang ya gitu, kan kita sering dengar ya ada fenomena fatherless dan sebagainya. Mudah-mudahan sekarang nggak ada lagi ya gitu. Itu zaman penjajahan Maya kayaknya ya. Zaman penjajahan ya. Sekarang insya Allah lebih baik ya. Sosok seperti Adipati Arya Sasoereningrat ini bisa hadir gitu, walaupun sibuk apapun gitu. Ayah itu terutama untuk anak-anak perempuan ya, bisa menjadi idola anak-anaknya, bisa menjadi teladan anak-anaknya, bisa menjadi tempat curhat terdekat gitu kan dari anak-anaknya, nggak cuma ibu gitu. Ya kan sekarang kan kadang itu udah ada ibunya gitu, padahal anak membutuhkan dua-duanya, nggak cuma ibu saja gitu. Dihadirkan sosok yang ayah ini sangat-sangat penting ya, karena ayah itu bisa kayak semacam guide the vision gitulah. Dia mengarahkan visi dari anak-anaknya. Ya, sepenting itulah arti seorang ayah bagi Ibu Kartini ya. Jadi jangan sampai loh ya naudzubillah min dzalik, saya yakin sih nggak kayak gitu ya. Tapi jangan sampai gitu. Ayah itu malah jadi sosok stresor gitu, sosok yang bikin stres gitu. yang kalau pulang anak malah gitu, jauh dengan anak-anaknya gitu. Anak-anak itu jadi takut gitu ya. Kalau ayah ingin dihargai, dihormati, jangan bikin takut. Bukan dengan ketakutan gitu. Wibawa itu tidak dibangun dengan rasa takut, tapi dengan kedekatan. Seperti sosok Adipati Arya Sasoereningrat tadi gitu ya. Oma, ada dua hal jadi dari sini yang saya tertarik ya. Mungkin bisa kita elaborasi lagi Oma. Jadi yang pertama tuh ternyata ini ada pencerahan bisa jadi ya buat banyak teman-teman pemirsa PKS TV dan podcast PKS, bahwa ternyata ayahnya Kartini ini kan sangat menginspirasi justru ya membuat ini.
Sementara kan selama ini kalau kita merayakan Kartini itu ya ibu-ibu aja gitu, perempuan aja. Padahal di balik itu ada laki-laki, ada bapak-bapak yang hebat ya. Ini kan jadi pencerahan bahwa karena peran ayah lah gitu ya. Kartini punya pemikiran yang maju, yang berani gitu ya. Jadi kan hal yang baru nih kalau menurut saya nih Oma. Oh ternyata di situ Kartini mendapatkan ketangguhannya gitu ya, dan kepercayaan dirinya gitu. Itu yang pertama. Artinya sebetulnya ya ini contoh juga nih buat Bapak bahwa perayaan Kartini itu adalah juga perayaan Bapak sebetulnya. Inspirasi itu, ya, mengingatkan kembali ya. Yes, gitu Oma maksudnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua ini Oma punten, jika memang bisa diceritakan kembali. Kan memang selama ini kan kita mengenal ibu-ibu itu yang dekat dengan anaknya. Tapi ternyata faktanya Ibu Kartini malah dekat dengan ayahnya. Nah, apa yang terjadi dengan ibundanya beliau, Oma? Kalau memang bisa diceritakan. Iya, ya tentu yang kita dapat dari catatan sejarah ya kan bangga ya gitu. Kalau ada yang salah mohon diluruskan juga ya. Jadi Ibu Ngasirah, ibunda kandung Kartini ini kan putri dari Kiai Madirono ya, yang seorang kiai di Mayong, Jepara ya. Nah beliau itu, nah ini kan settingnya masih zaman tahun itulah ya, masih tahun 1800-an gitu. Jadi karena Ibu Ngasirah ini tidak dari kalangan bangsawan, maka beliau aktivitasnya itu dengan putra-putranya itu terbatas gitu loh. Bahkan ya yang dari catatan sejarah Ibu Ngasirah ini tempat tinggalnya itu di bagian belakang dari rumah ya gitu. Ya di dalam komplek rumah itu tapi di area belakang. Sehingga ini kultur yang terjadi saat itu begitu ya. Setting setting sosial budaya ya yang dibuat saat itu seperti itu. Yang kita tahu sebetulnya itu juga ada rekayasa lah ya. Next time kita bicara tentang itu. Nah, sehingga memang keakraban Ibu Kartini ini banyak dengan ayahnya. Nah, tapi juga bukan berarti Kartini tidak menghargai ibunya. Nah, sangat menghargai ibunya Raden Ajeng Kartini ini karena beliau melihat bagaimana ibunya Ibu Ngasirah ini sangat tulus di dalam merawat anak-anaknya. Kan anaknya banyak itu ya, putra-putrinya banyak beliau. Beliau melihat gitu satu saat ketika adik kecilnya sedang sakit ya, ada di salah satu surat beliau kepada Stella ya. Ibunya ini masih dalam keadaan lelah gitu ya, mata yang masih sembab gitu karena kurang tidur. Itu ketika adiknya rewel menggendong adiknya gitu dengan penuh kasih sayang, nggak ada marahnya gitu, nggak ada keluh kesahnya gitu, nggak pakai ngomel-ngomel gitu. Jadi ketulusan kasih seorang ibu, nah itu sangat dilihat oleh Kartini dari Ibu Ngasirah, ibu kandungnya. Jadi akhirnya mungkin dua kemuliaan ini ya luar biasa yang membentuk seorang Kartini gitu, membentuk pribadi seorang Kartini ya, yang saya sendiri sangat mengagumi beliau sampai sekarang ya. Sampai sekarang gitu ya. Betul. Kayak ini juga. Nah, jadi Ibu Kartini itu tumbuh menjadi pribadi yang punya curiosity yang tinggi ya. Rasa ingin tahunya yang tinggi karena dididik oleh ayahnya untuk selalu belajar, ingin tahu ya, cari tahu gitu, mencari informasi baru gitu. Terus kedua juga beliau ini orang yang punya empati yang tinggi gitu. Karena dia melihat ibunya tadi ya bagaimana merawat semua anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Bahkan istilahnya itu mengorbankan dirinya sendiri kayak gitu, jadi berempati. Kemudian juga melihat bagaimana ayahnya melayani rakyatnya dan sebagainya gitu. Dan empati beliau juga terhadap orang lain ya, keluarganya. Nanti kita ini agak panjang ya. Ini saya beberapa hal yang menarik dari beliau ya. Kemudian juga yang sangat-sangat menarik dari Ibu Kartini adalah kemampuan komunikasinya. Beliau tuh bisa gitu berkomunikasi
antara dari kalangan rakyat sampai kepada pejabat-pejabat gitu. Bisa membawakan dirinya, bisa menyampaikan pesan-pesan dengan tepat. Menurut saya ini juga satu kemampuan yang sangat langka gitu. Dari seorang perempuan gitu. Bahkan beliau yang membuat ide-idenya juga bisa kita serap sampai hari ini adalah kemampuan menulisnya, komunikasinya itu ya, dengan tulisan komunikasi dengan tulisan. Jadi nggak hilang gitu insight pemikirannya, walaupun itu dalam kalimat-kalimat yang tata bahasa saat itulah ya, tapi kita ngerti gitu kalau kita baca surat-suratnya. Jadi kata-kata dalam surat-surat beliau itu saya bilang adalah kata-kata yang berjiwa gitu. Karena ditulis dari hatinya. Nah, ini kan juga kemampuan berkomunikasi nonverbal ya yang luar biasa dari seorang Kartini. Dan juga kemudian kita lihat dari sintesa dua kemuliaan tadi ya, sosok ayah dan ibunya ini, Kartini tumbuh menjadi seorang pribadi yang problem solver gitu, berusaha menyelesaikan kalau ada masalah-masalahnya. Ini empat nilai kepribadian Kartini yang sangat luar biasa, yang tentu tidak lahir begitu saja ya. Tadi dilahirkan oleh orang tua yang seperti itu, digembleng ya dengan ujian-ujian yang qadarullah membuatnya menjadi semakin matang dari waktu ke waktu gitu. Jadi kalau bahasa kita tuh dalam ininya Rasulullah itu bahasa kaumnya ya Mi ya. Bisa bicara dengan bahasa kaumnya kan gitu ya. Berbicara dengan dalam komunikasinya ya. Salah satunya gitu. Itu. Salah satunya. Jadi empat kepribadian tadi ya Umi, yang tadi Umi sebut itu, Oma sebut tadi, peran ayah yang membentuk karakter Kartini menjadi 4 tadi gitu ya. Ayah dan juga ibunya. Ayah dan ibu. Kalau ibu dari kelembutannya, kesabarannya, keikhlasannya ya. Keikhlasannya gitu, betul. Dan ketelitiannya ya. Ketelitiannya seorang ibu dalam mengasuh anak-anaknya. Kartini kan juga teliti ya orangnya. Beliau kita mungkin langsung bahas ya. Ketelitian itu misalnya begini. Beliau kan melakukan pemberdayaan ya dalam rangka problem solving tadi itu. Misalnya beliau melihat ada potensi pengrajin di Jepara itu ya. Ketika zamannya Ibu Kartini itu ada 12.000 pengrajin. Nah, ini ada di buku Sejarah Ukir Jepara ya. Ini diterbitkan oleh Pemkab Jepara. Saya pernah membaca bukunya. Ada juga saya punya bukunya juga. Nah, oleh Ibu Kartini 12.000 orang pengrajin ini diteliti oleh beliau begitu ya. Ternyata pendapatannya itu kan masih sangat minim. Lalu oleh beliau dikumpulkanlah pengrajin ini dimulai dengan 50 pengrajin dulu, dikumpulkan di pendopo Kabupaten Jepara ya. Kemudian oleh beliau dilatih motif-motif ukiran baru. Dari mana motif ukiran ini? Nah, beliau melihat majalah-majalah yang diberikan oleh ayahnya gitu, yang berkembang di Eropa, yang disukai oleh orang-orang Eropa gitu ya. Iya. Nah, ternyata itu dengan mudah bisa dikuasai oleh para pengrajin ini ya, karena memang sudah talentnya gitu ya. Dan jadi ketelitian Ibu Kartini ya mencari motif-motif seperti itu ya, seperti. Nah, sampai akhirnya suatu ketika tahun 1898 para pengrajin ini diorganize gitu ya oleh Ibu Kartini untuk mengirimkan hasil ukiran-ukirannya itu ke pameran dagang di Den Haag. Nah, dari situ membludaklah pesanan gitu, melihat secara langsung di pameran itu. Padahal mereka nggak ada yang ikut ya. Ibu Kartini nggak ikut, pengrajinnya juga nggak ikut ya. Cuman di sana kan ada kakak beliau ya, Raden Mas Sosro Kartono itu, dia bantu adiknya ini. Luar biasa gitu. Nah, ini salah satu bentuk pemberdayaan dari Ibu Kartini ya, problem solving tadi. Terus juga
pengrajin emas juga dikembangkan oleh beliau. Bukan cuma pengrajin kayu aja nih akhirnya berkembang. Ada pengrajin emas dan pengrajin kulit penyu. Oh, kulit penyu. Kulit penyu itu jadi hiasan rambut ya. Oh, konde. Iya, semacam konde. itu ya. Tapi konde. Di wanita-wanita di Eropa tuh sangat menyukai itu. Ya luar biasa. Kebayang nggak sama kita? Iya. Nggak ada nggak ada WhatsApp, medsos, nggak ada Instagram, nggak ada apa, nggak ada TikTok. Tapi beliau bisa gitu menggerakkan ya masyarakat, para pengrajin ini untuk berkarya yang diterima oleh pasar gitu. Terus juga tadi ya Ibu Kartini ini punya empati yang sangat tinggi. Ya. Jadi suatu ketika beliau lewat di jalan gitu ya, terus ngelihat ada mohon maaf ya nih pejabat kolonial lah gitu ya sedang memukuli satu keluarga gitu, ada bapak, anak, karena apa? Karena mereka telat minggir ketika si pejabat ini mau lewat, digebukin. Nah itu dia tulis di suratnya kepada Stella gitu, kok seperti ini ya gitu. Terus diterusin oleh Ibu Kartini di suratnya itu, saya pernah bertanya kepada salah seorang pejabat gitu, maka mereka memperlakukan pribumi seperti itu. Kata pejabat ini, kalau kita nggak keras, maka bagaimana kami yang hanya berjumlah puluhan ini bisa tetap di sini, bisa tetap eksis gitu. Kalau kita nggak membuat kalian ditakut, ribuan ini takut gitu. Nah ini dikritik oleh Ibu Kartini gitu. Beliau mengatakan kepemimpinan yang baik bukanlah kepemimpinan dilandasi oleh rasa takut, tapi karena rasa cinta. Luar biasa tuh. Dari mana kalimat itu bisa keluar? Adalah dari keteladanan yang ditunjukkan oleh ayahnya dan ibunya gitu, dan ibunya gitu ya. Terus kalau komunikatif tadi udah kita bahas seperti itu kurang lebihnya. Beliau bisa berbicara dalam bahasa Belanda gitu ya, dengan para pejabat gitu. Bisa berbicara dengan bahasa Kromo Inggil dengan sesama pemuka bangsa Jawa gitu ya. Dan juga berbahasa dengan masyarakat bahasa biasa gitu ya, bahasa sehari-hari. Nah inilah hal-hal yang ditunjukkan oleh Ibu Kartini ya. Terus juga yang fenomenal kan perjalanan pencarian jati diri beliau ini gitu, itu sampai pada satu titik yang sangat mendasar gitu. Beliau kan berusaha untuk menyampaikan pesan sebetulnya ya kepada dunia gitu dengan berbagai upaya pemberdayaan. Oh ya, tadi lupa ya, beliau merintis sekolah ya, sekolah untuk masyarakat umum. Enggak, bukan sekolah perempuan ya? Enggak hanya perempuan, muridnya itu anak laki-laki juga. Tapi ini untuk rakyat jelata gitu. Di Pendopo Kabupaten Jepara itu pertama-tama itu muridnya memang baru 7 orang ya, dirintis bersama adik-adiknya itu tahun 1903 gitu, sampai akhirnya berkembang muridnya itu menjadi belasan dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi beliau tuh kan ingin menyampaikan pesan kepada pemerintah kolonial maupun kepada dunia pada umumnya gitu ya saat itu, dengan berbagai tulisan, surat-surat, maupun juga beliau nulis di artikel ya. Beliau nulis artikel di koran-koran Belanda, itu dibantu oleh kakaknya untuk memasukkan ke koran-koran diterbitkan itu. Iya, diterbitkan itu. Yang ingin beliau katakan adalah, walaupun kami ini bangsa jajahan, tapi kami tidak sebodoh yang kalian sangka gitu. Kami tidak serendah yang kalian katakan, seperti itu gitu loh. Nah, terus ini bergulir ya pencarian jati diri beliau ini sampai akhirnya beliau memahami hakikat daripada jati diri itu. Nah, ini ada di surat beliau yang bertanggal 1 Agustus 1903 ya, kepada Nyonya Abendanon. Beliau mengatakan, ingin benar saya menggunakan gelar tertinggi, ialah hamba Allah. Nah, pencerahan ini beliau dapatkan setelah beliau memahami isi Al-Quran yang disampaikan oleh beliau, tafsir Quran ini oleh Kiai
Soleh Darat ya, karena Kiai Soleh Darat menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Jawa gitu. Dan ketika Ibu Kartini menikah dengan Bupati Rembang, itu Kiai Soleh, sebenarnya sih Kiai Soleh ya, tapi Darat itu kan karena beliau dari daerah darat ya di Semarang. Kiai Soleh ini menghadiahkan tafsir Quran dalam bahasa Jawa, tapi baru selesai 13 juz tuh. Waktu itu kan kita berkesempatan juga sowan ya ke cicit dari Kiai Soleh di Semarang gitu. Nah begitu kurang lebihnya. Jadi seorang Kartini sampai hari ini tetaplah menancapkan gitu ya satu banner gitu. Pentingnya untuk menjaga jati diri sebagai perempuan hamba Allah yang merdeka, sebagai anak bangsa Indonesia dengan segala potensi yang harus kita kembangkan, dan jangan lupa berkontribusi sebesar mungkin kepada masyarakat, bangsa dan negara. Insya Allah seperti itu. Masya Allah. Ya, jadi Oma ini menarik sekali ya. Banyak pencerahan gitu yang bisa jadi saya, teman-teman pemirsa juga ya mendapatkan hal-hal yang baru terkait Ibu Kartini gitu yang lebih dari selama ini kita tahu mungkin ya. Jadi apalagi saat itu kan sebagai bangsa terjajah kita tidak punya otoritas terhadap diri sendiri bahkan ya. Bisanya disuruh-suruh aja gitu kan. Dihina-hina ya, disiksa-siksa kayak tadi kan. Iya, betul. Tapi Ibu Kartini bisa tampil beda. Betul sekali. Nah, Oma mau komen apa tentang tadi itu yang saya bilang bahwa Kartini itu sangat berbeda di tengah situasi sosial budaya atau apa sosial yang sedang dijajah lah kita saat itu. Insya Allah kalau saya kan juga terus belajar ya. Hal yang membuat beliau tumbuh seperti itu, memiliki confidence gitu ya. Ya tadi karena dibesarkan oleh seorang ayah yang sangat dekat dengannya, ya seorang ayah yang super dekat ya. Hangat gitu kepada beliau. Dan ayah ini berpikiran maju, seorang pembaru sebetulnya walaupun silent ya. Adipati Arya Sosroningrat ini tidak berkonfrontasi secara frontal dengan penjajah ya, tapi menanamkan nilai-nilai pembaruan kepada anak-anaknya gitu. Ditambah lagi dengan seorang sosok ibu yang sedemikian tulus dalam membesarkan, mengasuh anak-anaknya, itu yang membuat seorang Kartini bisa menjadi tampil unik ya, bahkan membawa pesan yang terus echoing sampai hari ini. Dan insya Allah sampai nanti. Jadi kalau kata anak sekarang mah Kartini itu nggak selfish gitu ya, betul. Nggak egois ya. Enggak. Karena semuanya tuh beliau pikirkan lalu dicarikan tadi dengan 4 karakter yang dibangun punya curiosity yang tinggi, keingintahuan yang tinggi, sehingga terus belajar, terus cari tahu. Betul. Lalu punya empati ya. Empati dan problem solver ini kayaknya jadi satu paket. Betul. Karena ketika beliau melihat apa yang bisa dilakukan untuk masyarakat yang saat itu, karena melihat tadi kekurangan kesulitan, lalu mencari jalan keluar, jadi satu paket tuh ya. Betul. Dan komunikatifnya tadi gitu keren banget ya, bisa. Nggak kebayang kalau Kartini itu punya sosial media gitu, followersnya. Teman-temannya punya IG gitu. Bisa atau punya IG, apalagi TikTok. Jadi nggak cuma velocity gitu loh, isi TikToknya gitu. Keren gitu Insya Allah. Jadi luar biasa itu. Dan yang tadi paling touchy, itu adalah ketika beliau akhirnya menemukan jati dirinya yang sejati, bahwa ya hanya ingin menjadi hamba Allah. Gitu. Insya Allah ya. Itu kan above juga. Everything. Ya itu kan buat kita juga sebuah pesan yang kuat ya Oma ya, bahwa ya emang kita harusnya hanya menjadi hamba Allah, bukan hamba siapapun gitu ya. Keren ya Bang. Jadi kapan kita bisa bahas tentang Kartini lagi Oma? Monggo, saya dengan senang hati kapan mau ngobrol-ngobrol lagi. Oke, ini kayaknya udah mau di akhir-akhir waktu kita ngobrol Oma. Ada nggak mungkin closing statement Oma yang mau disampaikan sebelum kita selesaikan obrolan ini? Ya, jadi kita kan tiap tahun selalu memperingati Hari Kartini. Maka
karena juga ini kan sudah ditetapkan dengan Kepres ya, tentang Hari Kartini sebagai hari besar nasional. Ya semoga kita semua bisa mengambil insight-nya tentang jati diri tadi gitu. Dan mewariskannya kepada anak-anak kita gitu. Jati diri yang tidak hanya aspek fisiknya saja ya, tapi values-nya tadi itu loh gitu. Karena jangan sampai kita kehilangan ya jati diri ini. Kita bisa menjadi lost generation gitu kalau kehilangan jati diri ini. Sama seperti itu. Apalagi semoga Allah memberkahi. Amin amin. Apalagi kita menjelang bonus demografi. Iya betul sekali. Bagaimana nggak kebayang kalau bonus yang bagus itu ternyata adalah isinya generasi yang nggak punya jati diri Oma ya. Ya insya Allah. Semoga yakin kok ya. Kita yakin generasi emas kita nanti 2045 adalah generasi yang punya jati diri yang kuat. Insya Allah. Amin. Oma, ada benteng dari kayu. Thank you atas semua pencerahan tadi. Sami-sami. Jadi sama-sama Oma, terima kasih banyak atas ceritanya tadi ya. Ini saya cuman ini ya. Ini saya bukan ahli ya. Saya cuman pemerhati ya. Saya history entusias lah gitu ya. Penyuka sejarah gitu aja. Mohon maaf kalau ada yang salah. Semoga nanti kita bisa dipertemukan kembali di lain kesempatan. Amin. Gitu teman-teman podcast PKS TV, obrolan tentang Ibu Kartini yang sepanjang obrolan tadi ya mungkin kita bisa banyak mengambil hikmah, bahkan ada pencerahan mungkin ya. Terutama yang paling menarik adalah betapa besar peran ayah ya terhadap pembentukan karakter atau jati diri Ibu kita Kartini gitu, yang luar biasa. Mudah-mudahan dalam waktu yang mendatang kita bisa ngobrol lagi Oma ya tentang banyak hal gitu ya. Karena banyak sisi-sisi dari Kartini juga yang bisa kita kupas lagi ya. Insyaallah. Baik Oma, ikan hiu muter-muter. See you later. Insyaallah. Kita ketemu lagi. Terima kasih banyak. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PKS, pembela rakyat.